Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Jadi saya kebetulan juga nonton TV waktu beliau menyatakan statement. Jadi statement beliau kan begini, kalau sudah jelas-jelas, kalau nggak salah mohon dikoreksi ya, kalau sudah jelas-jelas terbukti korupsi dan korupsinya besar begitu, ambok yo di 50 tahun itu, itu nggak intervensi, ya kan penegasan aja. Kalau sudah jelas-jelas, artinya sudah terbukti, evidensinya lengkap ya, sesuai dengan alat bukti yang tertera dalam pasal 184 KUHP terpenuhi semua gitu, sehingga dua alat bukti dan keyakinan hakim. Maka kalau sudah terbukti, kalau nggak salah begitu, sudah terbukti, itu kan imbuannya begitu. Jadi tidak intervensi kepada yudikatif. Intervensi itu kalau merah kau bikin hijau, itu intervensi. Lu kan nggak begitu dah, begitu. Mahkamah Agung mengajak semua pihak bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada Harvey Moise. Diketahui suami Sandra Dewi tersebut divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi terkait PT Timah senilai 300 triliun rupiah. Juru bicara MA Yanto mengatakan, pengajuan banding menandakan bahwa putusan pengadilan belum inkrah. Terkait ucapan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar koruptor kelas kakap divonis 50 tahun penjara, Yanto menilai bukan bagian dari intervensi hukum. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kemudian dari Pak Hoki atau Pak Sugiharto Santoso, beliau bertanya berkaitan dengan putusan Harvey Moise yang mulia. Intinya itu aja. Berkaitan dengan bahwa Harvey Moise bukan hanya mewakili RBT bukan penambang ilegal karena punya izin. Kemudian perdebatan kerugian 300 triliun itu bagaimana perdebatannya? Jadi untuk kedua pertanyaan saya jawab sekaligus. Karena sudah menyangkut materi pokok perkara, hakim itu terikat kode etik untuk tidak boleh menilai putusan lain. Nah, hanya saja kalau ditanya apakah Harvey Moise mewakili PT atau ini, ya nanti lebih baik dibaca di putusannya, ya. Karena saya sendiri belum melihat putusannya. Nanti Bapak Ibu boleh ngunduh di Mas? Direktori putusan, Mas. Nanti dibaca aja putusannya seperti apa, seperti itu. Kemudian tadi kalau nggak salah ada jaksa banding ya dengan perdebatan lingkungan hidup. Ya, apakah itu korupsi atau apa? Lingkungan. Oh, ya kalau korupsi itu kan kerugian negara kan. Kita mengacunya kan di pasal 2 pasal 3. Jadi tidak lagi potensial loss tapi harus aktual loss. Kerugiannya harus nyata. Itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor kalau nggak salah 25 tahun berapa itu ya Mas ya. Dan declare dari BPK bahwa korupsi itu harus berakibat nyata ya. Tapi kalau di
lingkungan hidup kan potensi ya, potensi itu. Nah, itu tapi saya tidak menyinggung pokok perkaranya ya, karena kita nggak ini. Tapi kalau secara yang saudara tanyakan tadi kan seperti itu batasannya. Kemudian masalah banding ya, memang berdasarkan ketentuan pasal 67 KUHP ya, bahwa para pihak baik itu jaksa maupun terdakwa itu kalau tidak puas terhadap putusan pengadilan, maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum banding. Demikian pula nantinya setelah diputus banding, para pihak baik itu terdakwa maupun jaksa tidak puas, yang bersangkutan bisa mengajukan kasasi. Seperti itu. Jadi kita tunggu, sabar, karena ini dengan jaksa mengajukan banding, dengan demikian perkara akan diperiksa dan diadili kembali oleh hakim tingkat banding. Ya, hasilnya seperti apa? Mari kita tunggu bersama-sama seperti itu. Ya. Kemudian dari Mbak Yeyen, ini sebenarnya tadi sama pertanyaannya dengan sebelumnya berkaitan dengan pernyataan Presiden bahwa koruptor dihukum 50 tahun. Ya. Tetapi kalau Jokowi menyatakan itu urusan hakim. Ya. Nah, kemudian apakah respon MA ini merupakan intervensi dari Presiden terhadap Mahkamah Agung atau lembaga yudikatif? Itu sama sebenarnya dengan yang tadi. Ya. Jadi saya kebetulan juga nonton TV waktu beliau menyatakan statement. Jadi statement beliau kan begini, kalau sudah jelas-jelas, kalau nggak salah mohon dikoreksi ya, kalau sudah jelas-jelas terbukti korupsi dan korupsinya besar begitu, ambok yo di 50 tahun itu, itu nggak intervensi, ya kan penegasan aja. Kalau sudah jelas-jelas, artinya sudah terbukti, evidenya lengkap ya, sesuai dengan alat bukti yang tertera dalam pasal 184 KUHP, terpenuhi semua gitu, sehingga dua alat bukti dan keyakinan hakim. Maka kalau sudah terbukti, kalau nggak salah begitu, sudah terbukti, itu kan imbuannya begitu. Jadi tidak intervensi kepada yudikatif. Intervensi itu kalau merah kau bikin hijau, itu intervensi. Lu kan nggak begitu dah, begitu. Jadi kita tidak merasa diintervensi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.